Bapak Ibu, ceramah-ceramah seperti yang saya lakukan ini adalah santapan pikiran. Dan pikiran bukan jiwa. Lakukan hal yang membuat kita naik kesadaran. Kan kadang-kadang kita percaya, baca surat ini 10 kali, nanti utang lunas. Bohong itu. Betul. Ya. Kalau kamu baca surat Al-Kahfi, kamu akan utang lunas. Kalau ngerti isinya surat Al-Kahfi. Kalau cuma baca aja, Arabnya nggak akan lunas tuh utang tambah banyak. Habis waktu baca itu. Tapi kalau diselami Al-Kahfi itu apa? Itu kan disuruh ngaji ke dalam. Di surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua. Terbit dari gua. Matahari rohanimu sudah terbit. Makanya bagaimana nggak berubah nasibmu. Condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari akan terbit ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Luas pengetahuannya, luas dadanya, luas kesabarannya. Bagaimana tidak berubah nasibnya? Tapi kita selama ini dengan kebodohan saja menangkap semua itu. Disuruh baca itu sekian kali, baca. Betul, kalau dipahami bisa menyelamatkan. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa yang menghendaki petunjuk pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak menghendaki dapat petunjuk, sampai mati pun kamu tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Mayahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Kalau kita bisa menangkap mutasyabihat yang ada di dalamnya, luar biasa. Naik sedikit kesadaran kita. Jangan melakukan sesuatu yang malah justru menenggelamkan kesadaran kita. Kita bukan robot, bukan robot. Kalau robot itu sudah dibuat sistem untuk menggerakkan dia, setiap hari gerakannya gitu-gitu saja. Jangan-jangan kita sholat pun 5 waktu udah kayak robot. Semua dilakukan tanpa kesadaran. Kita melakukannya tanpa pengetahuan. Bahkan tidak tahu apa manfaatnya itu. Kenapa? Semua dilakukan tanpa kesadaran. Bapak Ibu, ceramah-ceramah seperti yang saya lakukan ini adalah santapan pikiran. Dan pikiran bukan jiwa. Jiwa itu nur. Kalau nur, ya makanannya harus nur juga. Santapan jiwa bagaimana? Bagaimana jiwa kita bisa mendapatkan santapan? Kalau jiwa itu apa? Kita pun belum pernah mengenalnya. Apalagi makanan jiwa itu apa? Kita belum pernah mengenalnya. Makanya pantas ya kalau di Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin bazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah para pendusta agama, yaitu mereka yang mentelantarkan yatim. Pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan yatim. Yatim itu yang tidak pernah beribu dan tidak pernah berbapak, bukan yang tidak punya ibu dan bapak. Kalau yatim itu yang tidak punya ibu dan bapak, siapa di dunia ini yang bukan yatim? Yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan itu cuma satu, jiwa. Karena jiwa itu tidak dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan bersama ruh. Maka di Quran dikatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, saat peniupan ruhku itu, di situ jiwa melekat. Jadi, siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan jiwanya. Sholat cuma raganya saja. Cuma cangkir kosong. Gak ada isinya. Itu mentelantarkan jiwa. Makanya jangan-jangan kita itu sibuk ya menuangkan sesuatu, ternyata yang dituangkan itu hanya cangkir kosong, tapi kita merasa seakan-akan kita sudah mengisinya banyak. Lalu kita mulai tidak jujur, karena kita merasa sudah melakukan banyak hal, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Betul nggak? Mulai menyalahkan orang lain. Cangkir kosong itu tidak bisa mengisi ya, setuju? Harusnya kan cangkir kosong ini harusnya diisi. Saya cuma khawatir aja. Banyak orang yang melakukan aktivitas seolah-olah sedang mengisi orang lain yang kosong. Padahal dia pun menggunakan cangkir kosong. Hanya menggunakan ilmu katanya, ya, yang katanya dikatakan lagi. Jangan-jangan kita selama ini adalah korbannya. Korban dari penuangan cangkir kosong itu. Hanya janji-janji palsu. Hanya ilusi-ilusi yang dia sendiri sebenarnya tidak mengalaminya. Yang kalian bicarakan tentang orang, apakah itu kenyataan yang ada pada orang itu atau pendapatmu terhadap orang? Itu pendapatmu terhadap orang, itu cangkir kosong. Makanya kita juga kadang-kadang suka aneh. Ketika kita dibicarakan orang tidak siap. Padahal sederhana, yang dibicarakan orang tentang kita, itu opini pribadi dia, bukan kenyataan yang ada pada diri kita. Kan yang tahu diri kita, kita sendiri. Tapi suka nggak kita jadi layu dengan dibicarakan orang? Tidak punya pertahanan di sini. Aneh. Yang dibutuhkan dari cangkir, kan sebetulnya isinya. Setuju nggak? Kan bukan cangkirnya. Tapi kita selama ini sering terjebak oleh cangkir. Lalu tertipu, padahal nggak ada isinya. Kalian tuh kan asal macam-macam itu. Asal cangkirnya segala dipakai. Betul nggak? Udah. Walaupun kebohongan yang disampaikan, selalu saja menerima itu. Sampai logika kita ini tumpul. Sekarang ini kan ada penyakit masyarakat namanya brain rot. Brain rot itu apa? Brain itu otak. Di mana otak masyarakat dunia sekarang mengalami ketumpulan daya kritis. Kenapa? Terlalu banyak melihat kedangkalan dari tontonan-tonton di media sosial. Jujur ya, zaman saya dulu, kalau ditanya sama dosen, misalnya, ya, coba ini artinya apa? Dulu kan kita mikir, kenapa? Nggak ada sumber. Sekarang coba, mahasiswa tanya,
Ini artinya apa? Langsung dia buka HP, googling. Pokoknya apa yang dikatakan Google, itu dianggap kebenaran. Sehingga keterampilan berpikir orang ini sekarang mengalami ketumpulan. Itu namanya brain rot. Ini karena nggak mikir, otak kita keterampilan berpikirnya tidak meningkat. Mengerikan sebetulnya, sangat mengerikan. Ya. Di mana orang kehilangan logika. Padahal logika itu adalah kerangka keras yang menjaga struktur. Kalau orang logikanya benar, pasti etikanya akan benar. Logika itu yang bisa menjaga etika. Ketika seseorang sudah tidak berlogika, apapun dogma, doktrin, bahkan yang diucapkan oleh pembohong sekalipun, karena cangkirnya bagus, walaupun kosong, bodong, molongpong, percaya. Sekalipun tidak bisa dibuktikan, percaya.